Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan izinnya kita dapat pada pagi yang penuh berkat ini meneruskan lagi pengajian kita dengan Al-Asma'ul Husna yang akan membahas nama Allah Al-Mujib. Al-Mujib maknanya yang maha memperkenankan, yang maha mengabulkan permintaan atau doa. Walaupun pada makna asalnya yang maha menjawab, ijabah atau istijabah, yang maha menjawab, atau dengan bahasa yang lebih mudah, yang maha mengabulkan atau yang maha memperkenankan permintaan kita, doa kita dan lain-lain. Al-Mujib salah satu daripada nama-nama Allah 99 yang kita perlu tahu, wajib tahu. Okey. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasan tentang Al-Mujib, supaya menambah keyakinan sehingga tidak ragu lagi, adakah disebut dalam Al-Quran, Pak Ustaz, tentang nama Allah ini? Jawabnya ada. Banyak, bukan hanya sekali dua. Sama ada yang disebut dengan nama Allah iaitu Mujib, atau menyebut sifat-sifat Allah iaitu ijabah. Sungguh banyak dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalil yang pertama, firman Allah dalam surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, atau mohonlah ampunannya, yaitu ampunan Allah. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat. Lagi memperkenankan doa-doa hambanya.
Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Dan Allah memperkenankan atau mengabulkan doa mereka. Surat Hud atau surat 11 ayat 61. Minta ampunlah kamu sekalian kepadanya, kepada Allah. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha dekat, qarib. Lagi Maha memperkenankan, mujib. Cukup dengan ayat itu saja membuat kita yakin. Tak perlu kita baca ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain. Dia akan datang menyusul nanti insya-Allah. Sekarang kita berpindah kepada makna al-mujib. Setiap nama Allah mempunyai makna yang berasingan. Ar-Rahman lain, Al-Karim lain, Ar-Razzaq lain, Al-Latif lain, Al-Hakim lain, Al-Alim lain, Al-Mujib lain, Al-Qarib lain. Nah, kita ingin tahu apa makna Al-Mujib. Kita ambil dari sudut bahasa dulu. Menurut bahasa, Al-Mujib adalah isim fa'il, iaitu subjek yang melakukan sesuatu pekerjaan. Itu isim fa'il. Isim fa'il dari perkataan ajaba, yujibu, ijabatan. Dan istijabatan. Atau al-ijabah dan al-istijabah. Dengan makna yang sama. Sebabnya ketika kita memperkatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 umat dakwah, yang kedua umat ijabah. Umat ijabah ini dinamakan juga dengan umat istijabah dengan makna yang sama. Mereka menerima Islam sebagai agama, itu namanya umat ijabah atau umat istijabah. Walaupun mereka menerima Islam, tapi bukan semua dari mereka yang selamat dari neraka. Yang selamat dari neraka, golongan yang ketiga, umat ittiba'. Umat ittiba' yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan jika dikatakan ajwabu dakwah, maknanya asra'u ijabatan, pengkabulan yang paling segera. Itu maknanya. Itu baru dari sudut bahasa. Atas dasar itulah di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ulang. Kalau tadi al-mujib dari sudut bahasa, adapun menurut istilah syarak. Istilah syarak maknanya istilah agama kita. Al-Mujib adalah nama Allah yang maknanya memperkenankan atau mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan permintaan orang-orang yang meminta, dan memperkenankan doa hamba-hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Kita orang yang beriman,
taat pada Allah dengan melakukan suruhan-suruhannya dan menjauhi larangan-larangannya. Bila memohon, berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, Allah Maha Mujib. Allah Mujib maknanya Maha mengabulkan, Maha memperkenankan permintaan. Lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengecewakan mukminin dan mukminat yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan mengecewakan. Malah ada satu hadis yang menyebut jika mukmin mukminat berdoa sambil mengangkatkan kedua-dua tangannya, Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk tidak mengabulkan permohonannya. Sampai begitu sikap atau sifat Allah yang Maha mengabulkan. Kita dah bahas dah minggu lalu 20 adab-adab ketika berdoa. Dia tidak akan menolak Muslim yang bermunajat kepadanya. Bermunajat maknanya berbisik-bisik, merintih, lebih-lebih lagi pada waktu sepertiga akhir malam. Dia tidak akan tolak. Sebagaimana kita selalu sebut, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, sabda Nabi, Allah turun pada sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang punya hajat, sebutkanlah hajatmu kepadaku. Niscaya aku penuhi hajat-hajat kamu. Hei hamba-hambaku yang banyak buat dosa, mohon ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan ampun dosa-dosa kamu. Sepertiga akhir malam, setiap malam adalah waktu yang sangat mustajab. Nah, mustajab pun diambil dari kata mujib juga. Cuma mustajab itu dengan makna diperkenankan. Kalau mujib memperkenankan, doa yang diperkenankan atau doa yang dikabulkan. Malahan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang memohon kepadanya dalam segala hal demi kemaslahatan atau kebaikan mereka. Apakah yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan seperti memohon berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, juga permohonan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, memohon hidayah, memohon ampunan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yes, itu makna al-mujib menurut pandangan syarak. Definisi ini sangat mustahak. Mengetahui sesuatu definisi atau ta'rif sangat mustahak. Sebab bila kita keliru bertanya atau keliru memahami ta'rif atau definisi sesuatu istilah dalam agama, kita akan jadi orang yang keliru.
Sebagaimana jawaban Ustaz kepada seseorang yang mengatakan, Pak Ustaz, berniaga itu dilakukan oleh Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Tetapi beliau tidak lagi berniaga setelah menjadi Rasul. Apakah berniaga itu termasuk sunnah Nabi? Dianjurkan oleh Nabi? Ustaz jawab, dia termasuk sunnah Nabi. Lalu ditanya lagi, tapi Nabi kan tidak buat. Lalu Ustaz jelaskan, sunnah Nabi, definisi sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, takrir Nabi. Itu adalah sunnah Nabi. Setengah ulama menambah sifat Nabi. Jadi sunnah Nabi tidak terbatas kepada perbuatan Nabi saja. Ucapan Nabi, takrir Nabi, ketetapan Nabi. Nabi tengok sahabat berniaga, Nabi tidak larang, itu namanya ketetapan Nabi. Walaupun Nabi tidak buat lagi setelah beliau menjadi Nabi. Tapi ucapan Nabi, antara lain Nabi pernah bersabda, walaupun dinilai oleh setengah ulama hadis derajatnya dhaif, tapi bukan palsu. 9/10 dari sumber rezeki adalah daripada berniaga. Banyak lagi. Peniaga yang jujur, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Nah, Nabi SAW tahu seorang sahabatnya peniaga yang berjaya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau sangat berjaya. Orang yang paling kaya di zaman Nabi. Justru Nabi SAW masukkan beliau salah seorang dari 10 sahabat yang garanti masuk syurga. Itu namanya takrir. Ketika Nabi membaca khutbah pada hari Jumaat, lalu datanglah kafilah dagang dari Syam ke Madinah. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang sedang mendengar khutbah Nabi bertempiar menuju ke arah pedagang-pedagang yang membawa barang-barang yang mereka perlukan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Akhirnya tinggal hanya 12 orang saja yang menjadi makmum salat Jumat ketika itu. Itu juga salah satu daripada alasan orang yang mengatakan Jumat boleh dilakukan tak semestinya 40 orang. Melihat peristiwa itu. Peristiwa itu ada kaitannya dengan kedatangan pedagang dari Syam ke Madinah. Perbuatan berniaga tidak dilarang oleh Nabi, malah sangat dianjurkan.
Lalu Ustaz jawab kepada penanya, Puan telah keliru memahami makna sunnah. Sunnah bukan setakat perbuatan Nabi, termasuk ucapan Nabi dan takrir Nabi. Walaupun Nabi tidak berniaga lagi setelah jadi Nabi, tapi beliau tidak larang sahabatnya berniaga. Malah Nabi sebut dalam beberapa hadis tentang kelebihan-kelebihan peniaga yang jujur. Sangat tinggi di sisi Allah. Cuma hadisnya ada yang sahih dan ada yang dhaif. Itu persoalan lain. Nah, Ustaz hanya hendak menjelaskan. Mengetahui definisi al-mujib. Menurut bahasa begini, menurut istilah syarak, definisinya al-mujib itu begini. Sangat mustahab. Dengan mengetahui al-mujib, bahawa Allah mempunyai sifat al-ijabah, mempunyai nama al-mujib. Nanti kita akan bahas kesannya pada penghujung, membuat kita tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Apalagi doa itu termasuk ibadat. Termasuk juga persoalan istighasah. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari malapetaka, dari kesusahan. Istighasah. Dia termasuk ke dalam ibadat. Walaupun ada yang berpendapat juga boleh istighasah kepada sesama insan, kepada selain Allah, kita kata boleh, tapi dengan syarat. Insan tersebut masih hidup. Yang kedua, insan tersebut hadir. Yang ketiga, insan tersebut mampu melakukan perbuatan itu. Supaya kita seperti umpamanya kita minta tolong tetangga kita untuk mengangkat sesuatu barang ke dalam kereta atau ke dalam lori, atau menurunkan barangan yang berat dari lori membawa ke rumah. Itu masih lagi dalam batas-batas kemampuan. Yang itu tuh hukumnya boleh. Tapi syaratnya masih hidup, hadir dan dalam kemampuan. Kita cenderung kepada tak boleh bila minta perkara-perkara yang insan atau selain Allah tak mampu melakukannya. Okey. Sekarang kita berpindah kepada topik lain, pembahagian al-mujib atau pembahagian al-ijabah. Ingat ya, mujib itu nama, al-ijabah itu sifat. Kita memanggil Allah mesti ya mujib. Tak boleh ya ijabah. Tak boleh memanggil Allah dengan menyebut sifatnya. Sebab Allah berfirman pada ayat yang ke-180 Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki 99 nama. Oleh sebab itu, panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya. Panggil Allah ya Hayyu, bukan ya Hayat. Panggil Allah ya Hakim, bukan ya Hikmah. Panggil Allah ya Mujib, bukan ya Ijabah. Perkenan atau pengkabulan Allah terbagi kepada dua jenis. Yang pertama namanya ijabah ammah. Yang kedua namanya ijabah khasah. Pengkabulan umum, ijabah ammah. Allah SWT memperkenalkan atau mengabulkan doa orang-orang yang berdoa tanpa membezakan siapapun mereka. Walaupun mereka orang kafir. Islam atau kafir. Orang baik ke orang jahat.
Hatta permintaan dukun-dukun, bomo-bomo. Walaupun perbuatan sihir itu adalah syirik, Allah kabulkan. Walaupun Allah sangat murka perbuatan itu. Dengan menyihir orang lain, dengan kehendaknya, Allah kabulkan. Tapi tunggu saja azab untukmu di akhirat nanti. Itu maksudnya. Itu namanya ijabah ammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kamu." Sesungguhnya orang-orang yang enggan atau takabur, enggan berdoa atau sombong, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dimasukkan dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang sangat hina. Jadi pengkabulan umum ini bersifat umum. Ijabah ammah bersifat umum bagi sesiapa pun yang berdoa. Apakah itu namanya doa ibadat atau doa ul masalah. Doa ibadat seperti dia salat, dia puasa, dia zakat, itu doa juga. Tapi namanya doa ibadat. Doa ul masalah iaitu memohon, menyebut apa yang kita minta kepada Allah, itu doa ul masalah. Ada lagi pembahagian doa, ada doa usana, doa sanjungan, banyak menyanjung Allah. Itu mengandung makna doa juga, tapi doa sana atau doa uttalab, doa sambil memohon. Okey. Yang kedua, ijabah khasah, iaitu perkenan khusus dari Allah. Yang ini lain. Ini khas untuk orang-orang yang special. Orang-orang khas. Orang yang beriman. Orang yang taat pada Allah. Suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Mereka akan mendapat pengkabulan khusus. Perhatian khusus daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang kedua ini. Termasuk orang yang dalam kategori ijabah khasah. Sedikit penjelasan. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa untuk al-mustajibunalah, orang-orang yang menyahut ajarannya, melaksanakan syariatnya, disuruh puasa, puasa, disuruh salat, salat, disuruh tutup aurat, disuruh ihsan pada mak bapak, ihsan pada mak bapak, dilarang berzina, berjudi, rasuah, minum arak, dia jauhi. Orang-orang macam itu, mereka akan mendapat ijabah khasah. Orang yang mengikhlaskan dirinya ketika berdoa dan hanya beribadat kepada Allah, mereka akan mendapat special ijabah yang dipanggil dengan ijabah khasah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada sedikit kekurangan dari sudut terjemahan.
Sebenarnya ayat ini Ustaz tidak sebut, tetapi ayat lengkapnya ini. Cuma Ustaz lupa menterjemahkannya. Sama ada kita terjemahkan tambah terjemahannya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelum ini. Cuma Ustaz lupa menterjemahkannya. Langsung kepada uji budak watadda'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi ayat ini sebenarnya yang jadi poin syahid yang ada kaitan dengan pembahasan. Dia bermula daripada uji budak watadda'in. Ujibu sama dengan makna ijabah. Aku mengabulkan doa atau permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepada aku. Yes. Bahagian itu yang penting. Tapi apa kata Allah untuk mendapat pengkabulan doa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Suruhan-suruhanku hendaklah mereka buat. Larangan-laranganku hendaklah mereka jauhi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini syarat. Supaya doa cepat dikabulkan oleh Allah, taat pada Allah. Mantapkan iman kepada Allah. Agar mereka berada dalam kebenaran. Okey. Pagi tadi Ustaz ada kirim embun pagi. Dia ada kaitan dengan topik ini. Di antara kata-katanya itu, walaupun nampaknya nelayan menebarkan jalanya ketika matahari terbit atau menjelang terbenam, kata-kata singkat di dalam embun pagi itu. Ada 3 perkara yang tak dapat disembunyikan. Dia akan terserlah juga. Apa dia yang 3 itu? Pertama, matahari tak boleh dihalang terbitnya. Yang kedua, bulan tak ada siapa yang boleh menghalang terbitnya bulan. Bulan purnama ke, bulan sabit ke. Kalau sedikit terhalang oleh awan, itu hanya sementara saja. Matahari, bulan, dan satu lagi, al-haq, kebenaran. Walau ditutup bagaimanapun kebenaran itu, dia akan muncul juga. Walaupun barangkali pada peringkat awal dia susah diterima, kebenaran tetap akan muncul. Ingat selalu, tiga perkara yang tak dapat disembunyikan, tak dapat disorok-sorok. Matahari, bulan, dan kebenaran. Disebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh setiap insan agar berdakwah, wa tawasau bil haq, berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Kadang-kadang orang yang ingin menyampaikan kebenaran dituhmah, difitnah, dihukum, digantung, dipenjara sebagaimana imam-imam terdahulu. Tapi nama mereka tetap dikenang. Jasa mereka tetap dikenang. Akan terselah juga kebenaran itu kemudiannya.
walaupun pada peringkat awal mereka mendapat penentangan. Kalau Ustaz lihat perjalanan dakwah Udai sendiri, yang hingga hari ini hampir 40 tahun. Peringkat awal dulu, sungguh banyak orang yang menentang. Dan terus ditentang. Tapi berita gembiranya, yang boleh menerima semakin ramai. Pendakwah-pendakwah kebenaran semakin ramai. Ini di antara bukti kebenaran tak boleh ditutup-tutup. Apalagi kebenaran itu berada dalam Al-Quran. Al-Quran pula dijamin tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Tidak ada jaminan dari Allah. Tapi untuk Al-Quran, dan Al-Quran adalah kebenaran, dia tidak boleh disorok-sorok. Kalau ada pun penentangan, itu sifatnya sementara saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita teruskan. Atas dasar itulah dalam ayat di atas, Allah ikuti pengkabulan doa mereka dengan perintahnya, falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahnya. Itu syarat untuk mendapat pengkabulan. Doa bukan sekedar doa, tapi pada masa yang sama kita taat kepada Allah. Itu sebabnya salah satu daripada tawasul yang dibenarkan, tawasul dengan amal-amal saleh. Selain bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah, umpamanya seseorang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha tahu bahawa sejak aku balik, aku tak pernah mendedahkan aurat di khalayak ramai. Sejak aku balik, aku tak pernah tinggal salat tahajud dan witir. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha tahu, sejak aku balik, aku tak pernah tinggal puasa sunat, Senin, Kamis, hari-hari putih. Ya Allah, menjadi amalanku setiap 3 bulan khatam Al-Quran. Oleh sebab itu, anakku yang akan ikut peperiksaan minggu hadapan, permudahkanlah, kuatkanlah ingatannya, agar dia mendapat keputusan yang cemerlang. Boleh hukumnya. Itu namanya kita tawasul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Tawasul, cara demikian membuat doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Perkara ini Ustaz dah jelaskan pada buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 dalam bab tawasul. Juga termasuk ke dalam jenis pengkabulan khusus ini, pengkabulan khusus selain daripada kita mematuhi taat pada Allah, juga pengkabulan khusus ini bagi al-muttar. Muttar maknanya orang yang berada dalam kesulitan. Kesulitan karena banjir, kesulitan karena tsunami, kesulitan karena dilanda oleh COVID-19. Semua kita dalam keadaan susah. Mohonlah pada Allah. Bila kita mohon, langsung Allah kabul. Insya Allah. Biiznillah. Sebab kita dalam susah dan kita hanya memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'." Atau siapakah yang memperkenankan doa
orang-orang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Maksudnya, sesiapa pun yang memutuskan harapannya, barang siapa yang memutuskan harapannya dari segala makhluk, diputuskannya, kuat harapan dan pergantungannya hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa dan permintaannya. Pada Allah saja dia minta. Bila sampai ke peringkat itu, dia tidak terlalu mengharapkan bantuan manusia. Kalau ada bantuan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang membantu sebenarnya adalah Allah. Kalau ada pun orang yang membantu, itu pun Allah yang dorongkan orang tersebut untuk membantunya. Maknanya Allah juga yang membantunya. Bukanlah Allah datang membantunya, bukan. Allah dorong pihak-pihak tertentu, NGO tertentu, supaya datang membantu kita. Semuanya itu kerja Allah. Kalau kita umpamanya sempit rezeki, mohon pada Allah. Ya Rabb. Ya Razzaq, Ya Hannan, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kepadaku rezeki. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk taat kepadamu. Bukan saja setakat salat fardu yang 5, tapi juga salat malam, rawatib, duha. Bukan saja setakat puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunat. Bukan saja zakat, tapi aku juga banyak infak, sedekah. Engkau maha tahu, ya Allah. Kiranya engkau murahkanlah rezeki untukku. Bukan Allah datang lalu memberi rezeki, bukan. Allah gerakkan orang-orang tertentu. Hatinya tiba-tiba datang saja pertolongan melalui orang-orang tertentu. Siapakah yang gerakkan hati-hati orang tersebut? Allah. Itu sebabnya salah satu panggilan untuk Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Membuat orang itu kasihan pada kita, membuat orang itu tertarik dan tergerak hati untuk menolong kita. Semuanya kerja Allah. Itu falsafahnya. Nah, sekarang masalah pengkabulan doa. Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah dah janji dah. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Janjinya benar belaka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Allah juga pernah berfirman sebagaimana ayat terdahulu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Dan agar segera dikabulkan Allah, dan agar doa segera dikabulkan oleh Allah, kita mesti patuhi dan taat kepada Allah. Sebab datang tadi malam pertanyaan dari salah seorang jemaah, ahli baru, Ustaz, macam mana supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah? Macam mana caranya? Mungkin beliau belum dengar tentang adab-adab berdoa kepada Allah. Mungkin beliau karena sangat baru dalam grup, tidak banyak dengar ayat-ayat tentang pengkabulan atau jaminan Allah. Dan pengkabulan itu ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan yang berkenaan mendengar ceramah ini.
Dan agar doa segera dikabulkan Allah, kita mestilah patuh dan taat kepada Allah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, itulah rahasianya mengapa disusuli setelah janjinya dengan ungkapan falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ada hadis menyebut agar doa kamu lekas dikabulkan oleh Allah, penyakitmu agar segera disembuhkan oleh Allah, banyak-banyaklah bersedekah lillahi ta'ala. InsyaAllah itu di antara penyebab sakit kita akan lekas disembuhkan oleh Allah. Selain daripada mematuhi Allah, doa kita lekas dikabulkan, satu lagi, kita hendaklah berbaik sangka terhadap Allah. Termasuk berbaik sangka, kalau kita minta sungguh-sungguh, Allah akan kabulkan. Itu maknanya Allah berbaik sangka terhadap Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda zanni abdi li, wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Dan aku bersamanya apabila ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis qudsi lagi. Hadis sahih. Tak boleh ragu. Namun demikian hadirin dan hadirat, perlu juga kita tahu, ini poin penting. Pengkabulan daripada Allah itu tidak bermakna serta-merta kita akan dapat ketika itu juga. Kan? Pengkabulan ada 3 jenis. Pertama sekali, pengkabulan doa dengan segera dapat on the spot dalam masa dekat. Juga termasuk pengkabulan daripada Allah. Pengkabulan itu dilambatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, pengkabulannya itu dengan makna pengkabulannya di akhirat, bukan di dunia. Semua itu dapat dikategori sebagai makna pengkabulan. Mengapa Allah bagi segera? Mengapa Allah lambatkan? Mengapa Allah bagi di akhirat, tidak di dunia? Semua ada hikmah yang hanya Allah saja yang tahu. Jangan tanya. Tapi kita kena yakin, setiap doa yang ikhlas dan sungguh-sungguh, pasti Allah kabul. Dalam bentuk pekabulan yang mana satu dari 3 itu, serahkan pada Allah. Untuk apa kita minta segera nampak pengkabulan? Seperti minta rezeki, lalu diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Allah tahu bila diberi rezeki yang banyak dengan segera membuat dia lupa kepada Allah. Allah saja yang tahu. Yang kebarangkalian, yang ada kemungkinan dengan dimurahkan rezeki yang banyak membuat dia menjadi durhaka kepada Allah, sombong. Itu bukan pengkabulan namanya. Jadi rahasia atau hikmah dicepatkan, dilambatkan, hatta meminta kepada Allah zuriat. Allah lambatkan, Allah tidak beri zuriat. Ada kemungkinan jika dia bagi, anak tersebut akan jadi anak yang durhaka. Semua itu kita tak tahu, hanya ada dalam ilmu Allah.
Itu sebabnya berbaik sangka sajalah kepada Allah. Bila berbaik sangka pada Allah, baik jadinya. Sebaliknya, apabila buruk sangka kepada Allah, akan buruk pula padanya. Ingat selalu kata-kata, you are what you think. You are what you think. Engkau akan mendapat sesuai dengan apa yang kamu fikirkan. Bila berbaik sangka kepada Allah, akan baik jadinya. Bila berburuk sangka, akan buruk padanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala pasti memperkenankan atau mengabulkan setiap doa hamba-Nya. Itu yang kita kena yakin. Sebagaimana yang Dia janjikan. Allah tak pernah mungkir janji. Dan setiap janji Allah adalah benar belaka. Dan Dia tidak akan mungkir janji untuk selama-lamanya. Dan Dia tidak akan mengecewakan sangkaan hamba-Nya kepadanya. Berbaik sangka saja. Di antara ciri-ciri orang yang berbaik sangka, ya Allah, andai kata kebaikan yang aku telah sebarkan, ya Allah, andai kata kebenaran yang aku sampaikan, bukan penghormatan, bukan respek aku dapat daripada jemaah atau audiens, malahan caci maki. Tapi aku yakin, ya Allah, berkat kesabaranku menghadapi tuduhan demi tuduhan, padahal yang aku sampaikan ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Aku harap, ya Allah, tak dapat di dunia, Engkau bagi aku ganjaran di akhirat nanti, yaitu redamu, syurgamu. Nah, macam itu. Berapa banyak orang-orang alim zaman silam yang berani memperkatakan benar. Akhirnya mereka mati di tiang gantungan oleh pemimpin-pemimpin zalim zaman dahulu. Berapa banyak ulama-ulama yang mati dalam penjara oleh pemimpin-pemimpin yang zalim pada zaman silam. Apakah mereka akan diazab oleh Allah? Kan. Kita doakan terhadap ulama-ulama yang jujur pada zaman silam dalam menyampaikan kebenaran. Mereka dihimpun oleh Allah dari kalangan orang-orang yang saleh dan mereka layak diberi penghormatan, yaitu syurga Allah. Bab ini termasuk dalam bab berbaik sangka kepada Allah. Jangan serik, jangan give up. Penilaian yang hakiki bukan penilaian manusia. Ini satu lagi. Kebenaran yang hakiki itu menurut penilaian Allah dan Rasul. Kalau Rasul katakan, jika kamu tidak mau sesat, kembali pada Quran dan Sunnah. Cukup pegang itu saja. Sehingga dengan prinsip demikian, kita tak lekas serik, give up dalam menyampaikan atau share kebenaran. Walaupun kita dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Okey. Kehebatan nama Allah Al-Mujib. Di mana hebatnya, Pak Ustaz? Di antara kehebatan pengkabulan Allah. Kita terpaksa agak percepatkan. Di antara kehebatan pengkabulan Allah. Yang pertama, pengkabulan doa daripada Allah. Sebenarnya fadlun dan ihsan. Kita berdoa, lalu Allah SWT kabulkan. Kita kena tengok, kita kena tahu. Pengkabulan daripada Allah itu sebenarnya
hanya fadlun, yaitu kurnia Allah, ihsan, kebaikan daripada Allah. Bukan semestinya Allah tidak kabulkan, Allah tidak kabulkan, itu hak Allah. Tetapi Allah SWT kabulkan juga. Itu sebenarnya adalah kurnia daripada Allah, itu adalah ihsan, baik, kebaikan daripada Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Allah sangat suka kepada orang yang berdoa memohon kepadanya. Malah kata Nabi, barang siapa yang tidak memohon pada Allah, Allah murka kepadanya. Macam itu ke bos kita. Macam itu ke majikan kita. Macam itu ke orang-orang kaya walaupun saudara mara sendiri. Mereka justru marah kalau selalu meminta. Kita yang miskin ni selalu meminta, kadang-kadang dimarahi. Tapi Allah SWT tidak. Dia justru marah jika kita tak minta. Lihat, itu makna ihsan. Kebaikan Allah, fadlun, kurnia Allah. Yang kedua, Allah muliakan dan melindungi sesiapa yang memohon kepadanya. Minta perlindungan. Allah akan lindungi. Allah akan protect. Dia tidak pernah merasa jemu untuk mendengar rintihan orang-orang yang memohon kepadanya, tanpa mengira berapa banyak permintaannya. Makin banyak, Allah makin suka. Sebab itu bermakna orang tersebut ingin menyatakan kekerdilannya, kecilnya dia di mata Tuhan. Kalau dia sampai merintih, minta. Berbeza dengan makhluk yang salah-salah, selalu merintih dan meminta, dimarahi. Allah justru sebaliknya, marah kepada orang yang tidak meminta dan merintih kepadanya. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa hatta dari orang-orang kafir. Nah, ini yang kita sebut dengan ijabah ammah. Asalkan mereka itu betul-betul ikhlas memohon kepadanya. Hadirin dan hadirat, orang kafir pun bukan minta pada berhala sebenarnya. Bukan minta kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, bukan. Hatta orang Kristian bukan minta pada Isa, minta pada Allah juga. Tapi mereka ada buat syirik. Lalu Allah kata, kami akan kabulkan. Sebab orang-orang musyrikin pun mengatakan, yang mencipta langit ini adalah Allah. Mencipta bumi adalah Allah. Yang mentadbir alam adalah Allah. Allah sama dengan Allah yang kita sebut ini. Cuma sayangnya, mereka tidak hanya menyembah Allah. Mereka hanya memiliki tauhid rububiyah dan asma' wa sifat, tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita berpindah kepada kesan beriman kepada nama Allah Al-Mujib. Ini yang mustahak. Tepat 1 jam Ustaz dah bercakap tentang nama Allah Al-Mujib. 1 jam. Ada kesan atau tidak dalam jiwa kita tentang kehebatan nama Allah Al-Mujib? Coba kita cek dengan 3 perkara ini yang Ustaz tulis. Pertama sekali, siapa yang mempelajari nama Allah Al-Mujib dengan sebenar-benarnya, orang tersebut sangat sayang kepada Allah.
senantiasa bergantung kepada Allah, meletakkan harapan hanya kepada Allah, merendah diri kepadanya, sangat mengharap apa yang ada di sisi Allah. Mereka minta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sudah ada kepada kita. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar ayat yang paling utama dalam Al-Quran, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nabi bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolonganlah direct kepada Allah. Pembahasan ini telah kita bahas dengan panjang lebar. Sebab isti'anah atau memohon pertolongan atau doa, dia termasuk ibadat. Ibadat tak boleh ditujukan kepada selain Allah. Yang kedua, okey, itu dah ada pada kita. Sebab kita dah tahu dengan begitu clear, ibadat ada 4 macam. Satu di antaranya namanya ibadatul lisan. Ibadatul lisan ini termasuk doa, memohon, istighasah, isti'anah. Dan karena dia tergolong dalam ibadat, dia mesti ditujukan hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak minta pertolongan kepada selain Allah, kecuali dalam perkara-perkara yang mereka termampu. Kawan, boleh tak tolong pinjamkan saya duit 100 ringgit karena sangat perlu. Kawan, boleh tak pinjam motornya sebab saya tidak pergi, sebab motor saya rosak. Nah, minta pertolongan macam itu boleh, sebab itu di dalam kemampuan manusia. Yang kedua, kesannya. Sedikit penjelasan. Mengapa kita jadi sayang pada Allah? Hadirin dan hadirat, Ustaz nak buat contoh mudah. Mengapa kita sayang kepada ibu bapa? Melebihi daripada yang lain-lain. Mengapa kita sayang pada Rasulullah? Melebihi daripada sesiapa pun dari kalangan insan. Karena jasa Rasulullah sangat banyak. Beliaulah sebagai penyebab kita selamat daripada murka Allah. Sebab tunjuk ajarnya adalah tunjuk ajar yang terbaik. Apalagi Allah pernah sebut dalam Al-Quran ayat 21 Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu bagi kamu adalah contoh teladan yang terbaik. Taat Rasulullah sama dengan taat Allah. Ingkar kepada Rasulullah sama dengan ingkar kepada Allah. Itu sebabnya sayangnya kita pada Rasulullah luar biasa. Mengapa kita sayang pada mak bapak? Sebab kita tahu pengorbanan mereka. Mereka lah di antara penyebab kita zahir di atas muka bumi. Mereka banyak berkorban untuk menghidupkan kita, beri makan, minum, pelajaran dan lain-lain. Ada kaitan tak sayangnya kita kepada mereka dengan jasa mereka? Hanya saja bila dibandingkan kebaikan-kebaikan ibu bapa, tidak ada sedikit pun nilai dibanding kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itu sebabnya mengapa kita sayang pada Allah, mengatasi segala-galanya. Yes. Apalagi dia berjanji, dia akan mengabulkan segala permintaan kita. Itu sebabnya dari sudut lain, mak bapak
akan mengabulkan permintaan anak-anaknya yang degil ke atau anak-anaknya yang taat? Fikir sendirilah. Kita sebagai mak bapak, walaupun kita bagi pada anak-anak semua apa yang mereka hajatkan, betul tak? Dalam jiwa kecil kita, kita bagi kepada anak yang patuh, taat, dengar kata orang tua, dengar nasihat orang tua. Betul tak? Kelegaan hati kita lebih daripada kita bagi juga kepada anak-anak kita yang degil. Macam itulah sebagai gambaran mengapa Allah Subhanahu wa taala bagi lebih kepada orang-orang yang taat kepadanya. Yes. Yang kedua, mereka akan menjadi hamba Allah yang senantiasa memperkenankan dan menyahut setiap ketetapan Allah tanpa membangkang. Ini dia. Ekoran dari sayang kita kepada Allah. Apa saja yang Allah suruh, kita akan buat. Apa saja yang Allah larang, kita akan jauhi. Sebab kita tahu, bila Allah dah sayang kita, Allah akan bagi apa yang kita minta, melebihi daripada Allah bagi pada orang-orang yang durhaka kepadanya. Sebabnya ada kaitannya, banyak bersedekah, membantu orang lain. Dia insya Allah akan menjadi penyebab cepatnya sembuh penyakit kita. Ada kaitan tak? Menolong orang lain, kita layak mendapat pertolongan daripada Allah. Yang ketiga, sifat Allah memperkenankan yang sangat sempurna itu juga memberi kesan kepada dirinya, sehingga dia menjadi insan yang suka memperkenankan permohonan orang lain. Khasnya jika permintaan atau undangan itu daripada orang-orang yang beriman. Sebabnya apabila kita mendapat undangan untuk mendatangi walimah ke, doa kesyukuran ke, kita kalau tidak ada aral, tidak ada keuzuran, kita akan datang. Apa sebab? Apa sebab? Kesan daripada permohonan kita kepada Allah, lalu Allah bersedia mengabulkan, tentu saja kesannya, sifat mulia Allah mengkabulkan itu, sedikit sebanyak serpihannya ada pada kita. Apa saja permintaan orang, orang minta sesuatu, kita akan bagi. Sama ada sesuatu itu dalam bentuk material, makanan, pakaian, bagi mangsa-mangsa banjir, atau dalam bentuk keuangan untuk mereka beli sesuatu, kita akan punya kesan macam itu. Walaupun tidaklah setinggi para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, itu memang tinggi, tapi sekedar serpihan itu ada. Karena meyakini Allah itu mengabulkan permintaan kita, kita juga akan menjadi orang yang suka mengabulkan permohonan dan permintaan. Sama ada permintaan itu dalam bentuk material atau permintaan itu dalam bentuk pencerahan. Saya tak fahamlah Pak Ustaz, apa maksudnya? Lalu kita coba. Itu semua tak jemu-jemunya menyampaikan, memberi pencerahan. Dia adalah terkesan daripada sifat Allah yang senantiasa mengabulkan. Kita juga walaupun sangat kecil derajatnya, sikit sebanyak kita juga bukan jadi orang yang bakhil, lokek, kedekut. No. Itu kesannya. Nah, sekarang kita berpindah ke bahagian yang terakhir. Syarat pengkabulan doa. Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar apa yang diminta tercapai. Ada syarat.
dan doanya cepat dikabulkan. Ini karena doa dan isti'adzah, yaitu memohon pertolongan bagaikan senjata. Nah, bila disebut dengan senjata ini, Nabi sendiri menyebut ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata orang yang beriman. Cuma senjata itu supaya berkesan, ada 3 perkara. Izinkan Ustaz membahas secara bebas. Sebab apa yang Ustaz akan sampaikan ini sama betul dengan apa yang tertulis di sini. Pertama sekali, agar doa itu yang dikatakan senjata orang beriman. Senjata barulah berkesan. Mesti ada 3 perkara. Pertama, orang yang memegang senjata. Yang kedua, kualiti senjata itu sendiri. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang terhadap pengkabulan doa. Apa dia orang, Ustaz? Ustaz buat contohlah. Orang tersebut mestilah orang yang kuat. Kalau dia pegang senjata, dia yang memegang ni mestilah orang yang kuat. Bukan orang yang lemah. Yang kedua, senjata yang dia pegang ini mestilah senjata yang canggih, sophisticated. Kalau bahasa lamanya, parang yang dia pegang ini sebagai senjata ini, parang yang sudah diasah tajam. Bukan sembarang senjata. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang. Senjata itu untuk menetak sesuatu. Nah, syarat yang pertama, orangnya mestilah orang yang kuat imannya, orang yang kuat beribadat, orang yang bertakwa pada Allah. Itu sebabnya masyarakat biasanya mohon jasa baik orang-orang yang dia pandang sebagai orang yang taat kepada Allah, mantap imannya, banyak ibadatnya, untuk tolong doakan dia. Mengapa? Dalam pandangannya, orang ini Allah akan kabulkan segera. Itu sebabnya tawasul melalui doa orang yang masih hidup. Kita tidak akan minta doa kepada penyangak, peminum arak, perasua, penzina. No. Karena kita melihat golongan itu golongan yang lemah. Yang kuat, para ulama, para kiai, para ustaz, yang mereka yakini memang kuat imannya, dekatnya pada Allah, takwanya. 1. Yang kedua, senjatanya. Senjatanya maknanya doa-doanya itu doa-doa yang warid daripada Al-Quran, warid dari sunnah Nabi, dan tidak bercanggah dengan syariat. Dia gunakan doa-doa, zikir-zikir
sebagaimana yang Ustaz himpun di dalam munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Ustaz himpun di dalam koleksi doa dan zikir, sebagaimana buku yang Ustaz kumpul dalam wirid Rasulullah pagi petang. Itu adalah senjata. Dan senjata itu kuat sebab datangnya dari Nabi. Sahih pula. Dan yang ketiga, bila orang alim itu berdoa, dia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mesti jauhi agar doanya itu berkesan dari segala perkara yang boleh mengakibatkan doanya ditolak. Ada syarat-syaratnya doa yang dikabulkan. Jangan doa perkara-perkara yang dosa. Jangan doa-doa yang membawa pemutusan silaturahim. Itu syarat-syaratnya. Nah, sekarang Ustaz buat kesimpulan. Orangnya, apabila kita minta orang itu doakan untuk kita, ternyata orang yang tidak kuat, walaupun doa itu doa yang bagus, sama tak? Dia pegang parang panjang yang sangat tajam, tapi orangnya yang pegang ini paralyzed. Mengangkat parang pun untuk menetak musuh tak mampu. Itu sebabnya perlu kepada orang yang kuat. Bukan pada orang yang paralyzed. Orang angin ahmar. Orang yang mati sebelah badan. Orang yang lumpuh. Itu orang tak kuat. Orang yang mesti kuat dalam hal doa, orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Yang kedua, doanya mesti doa-doa yang betul-betul canggih. Doa yang canggih yang datang dari Quran dan sunnah Nabi. Walaupun badannya kuat, yang dia bawa hanya kayu panjang. Hanya kayu. Yang dia bawa hanya senjata yang tumpul. Sedangkan lawan pula menggunakan senjata yang canggih. Macam mana dia boleh menang dalam pertempuran? Cukuplah itu sebagai perumpamaan untuk membuat kita kefahaman kita atau dapat faham tentang masalah 3 syarat pengkabulan doa. Pertama, orangnya mesti orang yang kuat. Kuat iman. Takwa. Setiap kita mampu melakukan ini. Yang kedua, pastikan dalam berdoa itu gunakan tata cara doa atau bentuk-bentuk doa yang warid yang datang dari Nabi. Jangan ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Apalagi minta kepada selain Allah. Dan yang ketiga, kita mesti penuhi syarat-syarat doa-doa yang dikabulkan. Okey. Nah, sekarang sampai ke bahagian doa yang ditolak. Ini bagian terakhir ni doa yang ditolak. Ada 3 perkara saja. Apa dia? Di antara perkara yang boleh menjadi penyebab mengapa doa ditolak oleh Allah. Perlu tahu juga. Ustaz pernah sebut dalam mengajar, kata Sayyidina Ali, ada 2 sudut. Mengajar agar diikuti, itu namanya ta'limud doa. Kita mengajar agar dilaksanakan oleh audiens. Kita dah sebut dah syarat
adab-adab berdoa, mesti begini, 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 begini. Dan yang kedua, guru boleh ajar agar jamaah, audience jauhi. Itu namanya ta'limul inzar. Kita mengajar supaya dijauhi. Ustaz buat contoh. Nak, kalau kamu keluar jumpa satu orang buta hendak menyeberang jalan yang sibuk, kamu tolong nak, bimbing tangannya karena dia tak nampak. Itu namanya ta'limud doa. Mengajar anak supaya buat. Satu lagi contoh, ta'limul inzar. Bila kamu nak balik sekolah, ada orang yang ingin ajak kamu balik, sedangkan orang itu kamu tak kenal. Jangan nak kamu penuhi permintaannya. Mak bimbang, nanti engkau akan dibuatnya yang bukan-bukan. Kalau kamu naik keretanya, sedangkan dia kamu tak kenal. Itu namanya ta'limul inzar. Nah, dalam hal ini, kita nak beritahu sebab-sebab mengapa doa tidak dikabulkan. Yang pertama, ada kaitan dengan makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, menceritakan tentang seseorang yang mengangkat tangannya lalu menyebut, "Oh Tuhan, oh Tuhan." Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram. Macam mana Allah akan kabulkan doanya? Ada riwayat yang hampir serupa, dikatakan Nabi Musa pernah melihat satu orang yang rambutnya berdebu, pakaiannya koyak-koyak, mengangkat tangan, memohon kepada Allah. Nabi Musa yang diberi oleh Allah kelebihan dapat bercakap dengan Allah langsung bertanya, "Ya Rabb, aku ingin tahu apa yang orang itu doakan." Allah jawab, "Orang itu berdoa begini dan begitu, tetapi pakaiannya kotor, makanannya haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah." Macam mana doanya akan dikabulkan? Hadis tentang ini sangat banyak, dia punya versi, tapi yang jelas, gara-gara banyak makan haram, pakaian juga haram, dari sumber yang haram, itu boleh mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Penjelasan hadis. Hadisnya Ustaz dah sebutkan tadi terjemahannya. Dalam hadis ini terdapat 4 sebab pengkabulan doa. Pertama, safar. Orang tadi itu dalam perjalanan. Itu sebabnya kata Nabi, di antara doa yang tidak ditolak ialah doa musafir. Orang yang sedang musafir. Satu di antara doa itu cepat dikabulkan. Kondisi merendah diri dan dari sudut pakaian. Dia bukanlah memakai pakaian yang mesti cantik dalam berdoa. Sederhana dalam menunjukkan itu tawaduk. Mengangkat kedua tangan. Tadi Ustaz ada sebut, sebelum ini, Allah malu menolak doa orang yang mengangkat kedua-dua tangannya. Maknanya Allah akan kabulkan. Bersungguh-sungguh sambil merintih mengulangi beberapa kali rububiyah Allah. Diulang-ulang.
Ya Rabb, Ya Rabb. Ini nama Allah yang akan kita bahas pada kuliah subuh minggu hadapan. Tentang Allah itu Rabb. Apa makna Rabb? Namun demikian, hanya disebabkan makanannya, minumannya, pakaiannya haram, maka doanya ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah. Ini dalilnya. Pertama, dia banyak melakukan perkara haram, termasuk makan, minum, pakaian. Sebabnya berhati-hati ketika makan. Yang kedua, penyebab doanya tidak dikabulkan isti'jal. Isti'jal maknanya orang yang gopoh, yang selalu berkata, dah sekian lama aku berdoa tapi Allah tak kabulkan juga. Itu namanya isti'jal. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah akan kabulkan doa kamu selama kamu tidak isti'jal. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu isti'jal?" Di antara penyebab doa tidak dikabulkan, kata Rasul, "Fayaqul qad da'autu falam yustajab li." Aku telah berdoa tapi Allah tak kabulkan juga. Itu maknanya orang yang gopoh. Dia tak tahu bahawa pengkabulan itu ada 3 jenis. Diberi serta-merta, atau Allah delaykan, atau Allah akan bagi di akhirat. Seseorang jangan hendaknya isti'jal disebabkan doanya tidak makbul. Jangan. Nah, yang ketiga, terakhir, meninggalkan kewajiban, malah bergelumang dosa. Ini juga di antara sebab. Sebab Allah tadi menyebut, "Falyastajibu li." Aku akan kabulkan doa kamu. Oleh sebab itu, hendaklah kamu ikuti perintah-perintahku. Nah, sekarang dia berdoa, maksiat dia buat. Perintah-perintah Allah tidak dilakukan. Jika melaksanakan suruhan Allah adalah di antara sebab doa dikabulkan, sebagaimana ayat tadi, "Falyastajibu li." Demikian juga sebaliknya, jika kewajiban tidak ditunaikan, malahan sebaliknya larangan Allah selalu dilanggar, maka ia menjadi penghalang doa dikabulkan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ustaz bacakan saja terjemahannya. "Demi diriku di tangannya, hendaklah kamu mengajak kepada ma'ruf dan kamu mencegah daripada kemungkaran, atau Allah akan mengirim kepada kamu siksaan, kemudian kamu berdoa lalu tidak dikabulkan." Maksudnya, apabila tugas amar ma'ruf nahi mungkar, yakni kebenaran, tak mau disampaikan, ada masanya azab akan diturunkan oleh Allah. Walaupun kita berdoa, tapi doa kita tidak dikabulkan. Maksudnya, kita dah tahulah bermacam-macam maksiat yang berlaku dalam satu-satu tempat. Pelacuran, perjudian, rasuah. Tapi ulama membisu, tidak mau tegur. Itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan. Membisu. Allah kata dalam hadis derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmizi ini, akan sampai suatu ketika manusia berdoa, walaupun yang berdoa itu orang alim, doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yes. Karena apa? Mereka tidak mau tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Termasuk juga maksiat dan melakukan perkara haram jika memutuskan silaturrahim. Ini Muslim dengan sesama Muslim kerjanya bermusuhan senantiasa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah bid'awatin laisa fihi ismun wala qati'a rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Cantik. Ustaz terjemahkan. Tidak seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah dengan syarat mereka tidak buat dosa. Juga mereka tidak memutuskan silaturahim, itu syaratnya. Tidak buat dosa, tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaan itu melalui salah satu dari 3 cara. Ini yang kita sebutkan tadi. Allah akan kabulkan bila doa itu dibuat oleh orang yang tidak melakukan dosa, tidak memutuskan silaturahim. Allah akan bagi salah satu daripada 3. Apa dia yang 3 itu? Apakah dengan menyegerakan pemberiannya itu, yaitu Allah akan bagi on the spot, Allah kabulkan, atau Allah tangguhkan pemberiannya itu di akhirat nanti, atau Allah SWT menjauhkan dari dirinya perkara buruk yang serupa. Allah hindarkan dia dari malapetaka. Mereka, para sahabat bertanya, "Kalaulah demikian Rasulullah, kami akan memperbanyak doa kepada Allah kalau begitu. Yang penting kami tidak melakukan dosa, kami tidak memutuskan silaturahim. Kalaulah Allah berjanji akan mengkabulkan dengan salah satu dari 3 itu, kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah." Coba dengar apa jawab Nabi. Allah lagi banyak rahmatnya, ihsannya, dan pengkabulannya. Banyak macam mana pun kamu berdoa, pengkabulan Allah lagi banyak. Rahmatnya, ihsannya, pengkabulannya. Hadis derajat hasan menurut Syekh Albani, riwayat Imam Ahmad. Hadirin dan hadirat, masa kita dah lebih setengah jam. Kita tangguh dulu menjawab pertanyaan. Kita langsung saja kepada doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti biasa kami akan awali doa yang kami pandang sangat mustahak, yaitu ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Selanjutnya berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang kami dapat ambil dalam kami mempelajari nama-Mu Al-Mujib. Kepada kami telah dijelaskan tentang syarat-syarat doa yang diterima. Sebaliknya juga kami diingatkan agar menjauhi perkara-perkara yang boleh mengakibatkan doa kami ditolak. Oleh sebab itu, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib. Wahai Allah yang senantiasa memperkenankan doa hamba-hambanya. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau kabulkan doa mereka, khasnya ke dalam golongan ijabah khasah,
sama ada permohonan kami terhadap kebaikan di dunia seperti murah rezeki, kesehatan, pertambahan ilmu. Demikian juga nikmat-nikmat yang bersifat keakhiratan atau keagamaan seperti hidayah, mantapkan iman, tawakal, sabar, mengharap dan takut kepadamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.